Baik, segera bawa aku ke sana, ujar Desta dengan terburu-buru. Seluruh sistem jaringan kota Yunhai mati total. Dia tahu yang melakukan semua ini adalah William Birkin. Telepon Desta sama sekali tidak bisa terhubung. Dia sendiri pun tidak tahu bagaimana keadaan dalam gedung Sky sekarang. Apakah kondisi di sana tambah bahaya? Sukardi membawa mereka bertiga ke depan tenda. Di samping tenda berdiri dua tentara yang berpakaian dan bersenjata lengkap. Mereka segera maju menghampiri ketika melihat Sukardi membawa orang mendekati. Ketua Su, di dalam sedang melaksanakan rapat penting. Mohon tidak membawa orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam. Begini. Teman saya ini pemilik dari gedung Sky. Dia sangat memahami struktur bangunan gedung Sky. Bila di dalam sedang membahas perencanaan penyelamatan, saya pikir dia pasti bisa membantu sekali. Mendengar perkataan tersebut, dua tentara itu merasa ini adalah info yang sangat penting. Salah satu di antaranya bergegas masuk ke dalam untuk melaporkan hal ini. Tidak lama, terlihat seorang pria parubaya yang memakai kacamata berjalan sigap keluar dari tenda. Siapa pemilik gedung-gedung Sky? Saya. Desta maju melangkah ke depan. Pria itu memandangnya sambil berkata, silakan ikut saya masuk. Bibimu, kamu ikut aku masuk saja, kata Desta melihat ke arah Via. Via tentunya tahu apa yang dipikirkan oleh Desta. Dia menyuruh Vero untuk tunggu di luar. Dia dan Desta berjalan masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, sekelompok pria yang berjiwa kesatria dan berseragam militer duduk mengelilingi meja panjang. Setelah Desta dan Via masuk dalam, beberapa pandangan langsung menoleh ke arah mereka. Anak muda, kamu adalah pemilik dari gedung Sky? Tepat pada dudukan pertama di meja panjang itu, seorang orang tua bertanya. Benar, saya adalah Desta Chu, jawab Desta dengan suara berat. Bermarga Chu. Orang tua tersebut tertegun beberapa detik. Sebuah cahaya muncul dari matanya. Jangan-jangan kamu anak dari keluarga Chu? Betul. Ternyata begitu. Orang tua tersebut tertawa terbahak-bahak lalu berkata, saya kenal dengan kakekmu, sudah lama tidak bertemu dengannya. Bagaimana dengan keadaannya sekarang? Kakekku sehat-sehat saja, terima kasih untuk perhatian Anda. Meski Desta menjawab dengan nada normal, tapi di hatinya dia benar-benar merasa gelisah. Dia sekarang sama sekali tidak ingin membahas yang lain. Dia hanya ingin secepatnya menyelamatkan Paman Ding dan citra mereka. Orang tua tersebut melihat kekhawatiran dari Desta. Dia tidak membuang waktu lagi, segera mulai membahas rencana penyelamatan. Dengan adanya Desta yang memahami struktur bangunan dalam gedung Sky, rencana penyelamatan akan lebih mudah dilaksanakan. Dengan cepat, satu tim kecil penyelamatan yang dipimpin oleh Desta dan Via dengan membawa harapan semua orang menuju kota Yunhai. Baru memasuki area perkotaan, tim kecilnya Desta sudah diserang oleh sekelompok monster. Untungnya di tim kecil ini semua adalah pejuang. Mereka yang awalnya merasa kaget dan akhirnya dengan cepat tenang kembali mengatasi monster yang datang mengganggu tersebut. Kota Yunhai adalah kota besar di wilayah tengah ini, dengan berkependudukan hampir sejuta. Jelas bencana kali ini merupakan pukulan mati bagi kota ini. Terdengar helaan nafas dari seseorang yang bertanggung jawab mencatat statistik dari tim tersebut. Desta tidak berkata apa-apa, pandangannya melihat ke arah gedung Sky. Dengan lokasi mereka yang sekarang, bila mau memasuki gedung Sky, mereka harus lewat dari beberapa jalur utama kota. Tapi berdasarkan info yang didapatkan dari drone, jalur utama tersebut sekarang sudah dipenuhi dengan monster-monster. Bila mau lolos dari situ, pasti harus adanya pengorbanan. Dan yang paling penting adalah, jalur yang mereka masuki sekarang adalah jalur yang sudah direncanakan dari awal. Secara teori seharusnya tidak ada monster di area dekat sini, tapi mereka baru saja sampai, monster sudah menemukan mereka. Biarpun monster ini bisa mencium bau manusia, tapi seharusnya juga tidak secepat ini. Jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu William yang merencanakan semua ini masih belum meninggal, bahkan dia masih menggerakkan monster ini secara diam-diam.
Bibimu, aku punya satu rencana. Desta berbalik badan mengatakan,